dunia balap motor modern, hampir semua jalan menuju puncak bermula dari satu titik yang sama, yaitu Akademi Balap Eropa. Spanyol, Italia, dan Prancis menjadi pabrik pembalap kelas dunia, lengkap dengan sistem pembinaan berlapis, fasilitas mahal, dan jalur karir yang sudah tertata rapi sejak usia belia. Di tengah peta kekuatan yang begitu mapan itu, nama Veda Ega Pratama muncul sebagai sebuah anomali, asing, tak terduga, dan sulit diabaikan. Veda kini menjadi satu-satunya pembalap Asia yang disponsori Red Bull, sebuah fakta yang langsung mengangkat statusnya ke level berbeda. Lebih menarik lagi, ia bukan produk Akademi Balap Elit Eropa. Ia tidak lahir dari sistem yang selama ini mendominasi MotoGP dan kelas-kelas pendukungnya. Justru dari luar sistem itulah Veda datang, membawa cerita yang membuat banyak pengamat Eropa mulai berpikir ulang tentang peta talenta balap dunia. Penting untuk dipahami bahwa dukungan yang diberikan Red Bull kepada Veda Pratama memiliki makna yang sangat mendalam, karena perusahaan ini memiliki standar yang sangat berbeda dari sponsor pada umumnya. Red Bull dikenal di dunia balap sebagai pihak yang sangat pemilih dan tidak sekedar mencari popularitas melalui penempelan logo pada kostum pemain. Mereka memiliki reputasi sebagai pencari bakat yang sangat ketat, sekaligus memiliki visi jangka panjang dalam menemukan sosok yang memiliki perpaduan antara kemampuan teknis yang hebat, mentalitas pemenang, serta keberanian yang luar biasa untuk menjadi ikon dunia di masa depan. Keputusan mereka merangkul Veda dianggap cukup mengejutkan bagi banyak pihak, karena biasanya Red Bull lebih sering memilih pembalap yang lahir dari Akademi Balap mapan di Eropa. Munculnya nama Veda memicu rasa penasaran mengenai latar belakangnya, dan alasan mengapa raksasa seperti Red Bull bersedia mengambil resiko untuk mendukung pembalap yang berasal dari luar sistem pembinaan tradisional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Veda dianggap memiliki nilai istimewa yang mampu mematahkan keraguan para pengamat otomotif internasional. Alasan utama dibalik ketertarikan Red Bull ternyata bukan hanya soal kecepatan di atas lintasan, melainkan juga karakter unik yang sulit ditemukan pada orang lain. Veda berhasil menunjukkan mentalitas bertarung yang luar biasa dan aura kompetitif yang sangat kuat dalam setiap perlombaan. Ia membalap seolah memiliki misi besar untuk membuktikan bahwa pembalap dari wilayah yang selama ini kurang diperhitungkan mampu bersaing di level tertinggi dan mengalahkan dominasi pemain dari negara-negara tradisional balap. Sistem akademi balap di Eropa memang dikenal sangat terstruktur, karena calon pembalap sudah dipetakan dan disiapkan sejak usia sangat dini untuk mencapai level dunia. Veda Pratama menempuh jalan yang sangat berbeda karena ia tidak tumbuh dalam kemudahan sistem tersebut. Ia memulai karirnya dari lingkungan yang memiliki keterbatasan cukup besar, mulai dari ketersediaan fasilitas latihan yang kurang memadai hingga minimnya akses terhadap panggung internasional. Menariknya, keterbatasan tersebut justru menciptakan sebuah fenomena yang luar biasa dalam karir balapnya. Meskipun tanpa keistimewaan seperti yang dimiliki pembalap Eropa, Veda berhasil menarik perhatian dunia melalui kemampuannya sendiri. Kini, namanya mulai disejajarkan dengan talenta muda berbakat seperti Josh Rueda atau Brian Uriarte, yang merupakan para pembalap hasil tempaan struktur profesional sejak masa kecil mereka. Hal yang paling membedakan antara Veda dengan rekan-rekan seangkatannya di Eropa adalah cara mereka mencapai puncak. Jika para pembalap Eropa lainnya merupakan hasil bentukan dari sistem yang sudah mapan, Veda justru berhasil membuktikan kualitasnya dengan cara yang lebih hebat. Ia mampu menunjukkan prestasi yang sangat gemilang, hingga akhirnya memaksa sistem balap dunia untuk mengakui keberadaan dan bakat besarnya. Selama bertahun-tahun, pembalap Asia sering dipandang sebagai pelengkap Ada, tetapi jarang diperhitungkan sebagai calon ikon.
Kehadiran Veda perlahan mengubah narasi itu. Di ruang-ruang diskusi para analis MotoGP Eropa, namanya mulai muncul bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai prospek serius. Pertanyaannya pun berubah, bukan lagi apakah pembalap Asia bisa bersaing, melainkan sejauh mana Veda bisa melangkah. Perubahan sudut pandang ini penting. Dunia balap modern sangat sensitif terhadap simbol, dan Veda dengan dukungan Red Bull di punggungnya telah menjadi simbol bahwa talenta hebat tidak eksklusif milik Eropa. Dukungan Red Bull juga berarti akses. Brand asal Austria itu memiliki jaringan luas di dunia motorsport, termasuk hubungan historis yang sangat kuat dengan KTM. Jalur Red Bull KTM sudah terbukti melahirkan banyak pembalap papan atas, terutama mereka yang dikenal agresif dan bermental bertarung. Dalam konteks ini, spekulasi tentang masa depan Veda menjadi semakin menarik. Jika sistem yang ia jalani saat ini, termasuk di Honda Asia, gagal memaksimalkan potensinya, dunia balap tidak akan melihatnya sebagai kegagalan Veda. Sebaliknya, timlah yang akan dinilai gagal menjaga aset bernilai tinggi. Logika balap profesional sangat sederhana. Talenta besar tidak pernah kekurangan peminat. Sejarah motorsport penuh dengan kisah pembalap yang justru menemukan puncak karir setelah berpindah tim. Sistem yang tidak cocok seringkali menjadi hambatan, bukan cerminan kemampuan. Dalam banyak kasus, perpindahan justru membuka ruang berkembang yang selama ini terkunci. Veda berada di fase krusial itu. Dengan dukungan Red Bull, karakter kuat dan daya tarik global sebagai pembalap Asia yang menembus dominasi Eropa, ia memiliki posisi tawar yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Ia bukan lagi sekedar pembalap muda potensial, ia adalah aset strategis. Kisah Veda bukan hanya tentang satu pembalap, ini adalah cerita tentang pergeseran lanskap, tentang bagaimana kerja keras, konsistensi, dan mental juara mampu menembus batas geografis dan stigma lama. Hari ini nama Veda Eka Pratama masih sering disebut sebagai kejutan. Namun, jika lintasan sejarah berjalan sesuai potensinya, beberapa tahun ke depan dunia mungkin akan mengingatnya dengan cara berbeda, bukan lagi sebagai anomali, tetapi sebagai awal dari perubahan. Dan mungkin suatu hari nanti ketika ikon baru balap dunia lahir dari Asia, orang akan kembali ke titik ini dan berkata sederhana, semua itu pernah dimulai dari seorang pembalap bernama Veda. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berkomentar.